Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Fitraya Oktaviania Bantiang dengan NIM A121251004 dan saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas FKIP. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah resume mengenai hak asasi manusia dan juga penerapan rule of law di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita berlanjut ke materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hak asasi manusia dan juga rule of law, kita harus mengerti dengan apa itu hak asasi manusia terlebih dahulu. Yang berartian definisi dari hak asasi manusia itu sendiri adalah setiap manusia sejak lahir bersifat universal atau memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, berlaku untuk setiap orang dan setiap masyarakat, yang dilindungi oleh negara secara hukum dan diakui kedaulatannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan hak ini juga dilindungi oleh informasi di berbagai negara, tidak hanya dalam salah satu negara. Dan ini bersifat mengikat. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi hak asasi manusia dan juga rule of law. Fungsi HAM sendiri yaitu sebagai pelindung martabat manusia, membatasi kekuasaan negara dan juga mendorong kesetaraan dan menjamin kebebasan dasar setiap orang sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Adapun fungsi dari rule of law itu sendiri yaitu sebagai menjamin kepastian hukum serta mencegah kekuasaan otoriter, yang dimana menegaskan bahwa menegakkan persamaan di hadapan hukum tanpa memandang bulu. Dan selanjutnya yaitu menjadi jaminan keadilan prosedural yang dimana memberikan legalitas pada sistem pemerintahan. Adapun dasar hukum dalam HAM di Indonesia yaitu sebagaimana telah dirancang di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat A sampai 28 ayat J. Ini adalah hasil amandemen kedua pada UUD 1945. Sebelum amandemen aturan HAM sangatlah minim sekarang. Pasal-pasal ini adalah hukum dasar yang tertinggi. Pada pasal 28 ayat A, hak untuk hidup. Dan pasal 28 ayat E yang bersifat kebebasan beragama dan berpendapat. Serta pasal 28 I yang dimana hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-degradable right, seperti hak untuk tidak menerima siksaan dan juga penganiayaan. Adapun UU nomor 39 tahun 1945 tentang HAM yang dimana mendefinisikan HAM secara luas untuk mengatur kewajiban pemerintahan serta menegaskan eksistensi dari aturan tersebut yang bersifat pasif dan juga masif. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari rule of law itu sendiri. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi, semua orang tunduk pada hukum dan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan kemudian hal ini dimaknai dan ini berartian bahwa setiap penyelenggara negara haruslah tunduk pada sistem hukum di Indonesia. Dan ada kekuasaan yang paling tinggi melebihi dari hukum dasar tertinggi kita yaitu UUD 1945 dan tidak bisa disalahgunakan atau disalahgunakan tanpa adanya sistem hukum yang jelas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun prinsip dari rule of law itu sendiri yaitu berupa supremasi hukum yang dimana persamaan di hadapan hukum dan juga due process of law atau proses pengambil adilan, dan juga adapun perlindungan HAM bagi masyarakat Indonesia. Serta adapun hubungan HAM dan juga rule of law itu sendiri, HAM dibutuhkan untuk menegakkan rule of law demi menjamin perlindungan HAM, dan keduanya tersebut sangatlah bersifat terikat dan juga saling melengkapi. Tanpa adanya salah satu dari prinsip ini, maka keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Adapun penerapannya di Indonesia yaitu sistem untuk mengatur serta melindungi HAM
dan juga membantu penerapan konsep rule of law seperti halnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan juga sistem peradilan berbasis hukum serta Mahkamah Konstitusi ataupun peradilan HAM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.